Halo guys, balik lagi sama gue Dinan. Kali ini gue mau coba unboxing ya, bukan review, tapi unboxing aja produk terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Fit 2 atau Fit 2 atau bebas ya namanya apa ya. Nah, ini adalah watch terbaru, band sih lebih tepatnya, dari Samsung yang dijualnya nggak terlalu mahal, harganya 699.000. Kira-kira ada apa aja sih isinya, kita coba langsung unboxing aja ya. Nah, di dalam kita akan menemukan bandnya tentunya ya, dan ada juga kabel chargernya. Di sini sayangnya kabelnya belum magnet kayak yang zaman sekarang ya, kayak di Mi Band contohnya. Jadi di sini masih harus dicolok-colok dan ditempel. Nah, ini penampakannya. Kalau kita lihat untuk strapnya dia masih sama ya kayak Fit yang pertama. Untuk bawahnya ini untuk ngecasnya tentunya nanti kita tinggal taruh aja casannya kayak gini contohnya, kita tinggal colok aja. Dan untuk kalian yang belum pernah pakai band ini mungkin agak sedikit kesulitan ya masangnya ya, karena emang agak susah sampai dia bunyi krok gitu. Susah banget ya. Bisa ayo. Krok. Nah, kalau udah bunyi krok ini udah nempel, ini tinggal dicolok aja, bisa ke laptop, power bank, atau charger colokan biasa. Ininya tinggal dicolok dan dia otomatis ngecas. Oh ya, untuk baterainya ini 159 mAh yang diklaim bisa bertahan 15 hari. Nah, kita coba baca keterangan sedikit ya. Di sini bisa dilihat kalau ini udah bisa kompatibel dengan Android 5 ke atas atau lebih, RAM-nya minimal 1,5 GB, support untuk Android ataupun iOS. Yap. Kalau misalkan kita coba teliti dalamnya lagi, di sini ada pilihannya banyak banget. Ada untuk detak jantung, ada untuk lari. Layarnya juga udah AMOLED ya, beratnya 21 gram. Nah, AMOLED-nya ini menarik banget. Kenapa? Karena bisa dicek ya, untuk warnanya terangnya bener-bener nyaman di mata. Khas AMOLED banget, hitamnya juga hitam pekat banget. Di sini kita bisa lihat ya, ada mode-modenya. Di sini ada juga yang namanya mode berlari. Jadi kalau misalkan kita mau hitung kalori, nah di sini kita coba cek ya, tes. Nah, ini juga ada nih yang namanya ngukur tingkat stres. Entah dia ngedeteksinya dari apa, tapi dia bisa mendeteksi tingkat stres kita. Berapa persen sih stresnya kita. Nah, di sini kalau untuk menambahkan lokasi kita harus sambungkan ke ponsel. Nanti kita juga akan coba untuk menyambungkan ponsel ya. Di sini seperti biasa ada stopwatch, ada timer tentunya. Nah, kita lihat lagi menu yang lain. Di sini kita ada stres udah. Nah, ini mode baru yaitu mode cuci tangan. Jadi ini merekomendasikan kepada kita berapa lama kita bisa cuci tangan atau harus cuci tangan yang baik, mungkin karena efek pandemi. Nah, sekarang kita coba sambungkan ke handphone kita. Di sini gue pakainya Xiaomi Note 8 Pro ya. Kita cek caranya, kita pilih pilihan Galaxy Fit 2. Habis itu kita izinkan yang perlu diizinkan ya. Aks kontak, telepon, lokasi, wearable-nya juga kita izinkan. Setelah ini kita izinkan, kita tinggal masukin passcode yang sama di handphone dan di jam kita. Setelah itu kita install dulu nih, wajib nih kalau handphone kalian bukan Samsung, yang namanya plug-in-nya. Nah, setelah terinstall baru kita bisa langsung mengakses ke aplikasi wearable-nya. Nanti tampilannya seperti ini ya, pemasangan, dan dia menjelaskan juga kalau tali jamnya sudah dipasangkan. Dan balik lagi kita izinkan lagi dan lagi izinkan. Ini bebas nih, kita mau izinkan yang mana aja. Nah, dia akan memperingatkan kita ya, kalau ini tuh penting banget. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang harus kita izinkan dan mana yang tidak. Di halaman utamanya kita bisa melihat ya, ada indikator baterainya, dijelaskan juga tersambungnya melalui Bluetooth, dan di sini ada alarm, cuaca, getar, tampilan, lanjutan, cuci tangan juga ada mode terbaru. Di sini kita bisa lihat semua dan bisa kita kontrol semua dari handphone kita. Alarm juga bisa kita setting.
Cuaca juga kita bisa setting, mau dalam satuan Celcius atau Fahrenheit. Mode cuci tangan juga kita bisa diingatin nih kapan kita wajib cuci tangan, dia akan bergetar. Nah ini notifikasinya juga yang tadi ya, bisa diizinkan yang mana aja yang perlu, yang enggak usah. Nah ini di sini karena gue mau nyoba, ini gue izin. Nah mungkin kita bosen ya sama widgetnya yang gitu-gitu aja. Di sini juga kita bisa edit nih dari handphone kita, widget yang akan tampil di handphone kita nanti bentuknya seperti apa. Pilihannya juga banyak banget. Di sini kita bisa atur juga kecerahannya, waktu habis layarnya. Jadi kalau misalkan kita merasa kurang terang, kita tinggal atur aja. Sayangnya di sini nggak ada automatic. Nah ini untuk widgetnya ya. Nanti kita berubah di sini, otomatis akan berubah juga yang di jamnya. Sekarang gue mau coba nih kalau ini jam dipakai di tangan nih, oke nggak sih? Karena banyak kan yang beli jam ini mungkin hanya buat gaya aja. Nih, ini di tangan gue yang bisa dibilang nggak terlalu kecil, nggak gede-gede amat juga. Ini cukup pas ya untuk ukurannya, gue suka di sini. Nah, ini lebih jelasnya. Kalau misalkan tampak depan, warna hitamnya sih gue suka banget ya, walaupun standar sih banyak yang kayak gini, tapi ini cocok, ukurannya pas. Apalagi harganya juga terjangkau ya, jadi kalian bisa tampil keren dengan harga hanya 699.000. Dan untuk layarnya ini sih gue suka banget, AMOLED-nya ini bener-bener pekat, jelas. Di bawah sinar matahari juga gue udah coba dan ini worth it sih. Bisa lah untuk jadi saingannya Mi Band 5, tulis di kolom komentar ya.